Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, kali ini kita akan bahas tentang materi geometri transformasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, diharapkan siswa dapat menganalisis sifat-sifat refleksi dengan pendekatan koordinat. Yang kedua, siswa dapat menerapkan aturan refleksi dalam memecahkan masalah. Transformasi pada bidang itu ada 4 jenis. Yang pertama, pencerminan atau refleksi. Yang kedua, pergeseran atau translasi. Yang ketiga, perkalian atau dilatasi. Yang keempat, perputaran atau rotasi. Kali ini kita akan bahas tentang pencerminan atau refleksi. Perhatikan gambar ini ya. Ini contoh refleksi yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah bangunan direfleksikan oleh sungai. Jadi gambar bangunan di bawah permukaan air ini merupakan bayangan dari bangunan di atasnya. Jadi air ini merefleksikan ya. Jadi airnya ini sebagai cerminnya. Sehingga dapat kita simpulkan definisi dari pencerminan itu adalah suatu transformasi geometri berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Refleksi dalam geometri bidang sebagai cermin bisa digunakan yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga garis Y sama dengan X, yang keempat garis Y sama dengan min X, yang kelima garis Y sama dengan N, yang keenam garis X sama dengan M, dan yang ketujuh titik pusat O 0,0. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Sebuah titik jika dicerminkan, M ini mirror atau cermin, pasti akan didapatkan titik bayangannya. Ini ada contoh. Ada titik A. Ini koordinatnya 5,3 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, yang berwarna merah, sumbu X. Berarti ini cerminnya. Berdasarkan sifat cermin, jarak titik ke cermin dengan bayangan ke cermin jaraknya sama. Jadi ada di sini bayangannya. A aksen koordinatnya 5,-3. Ada titik A, koordinatnya 5,3, dicerminkan terhadap sumbu X, didapatkan A aksen 5,-3. Perhatikan, titik asalnya X-nya 5, bayangannya X-nya juga 5, tetap. Sedangkan titik asalnya yang Y-nya 3, sekarang titik bayangannya Y-nya -3. Jadi lawannya. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, jika ada titik A koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen adalah X, min Y. Lawannya. Lanjut ya, yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Kita mau mencari titik bayangannya. Contoh, tetap sama, ada titik A, koordinatnya 5,3 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Cerminnya sumbu Y ini yang berwarna merah. Masih tetap sama, sifatnya cermin, jarak titik ke cermin dengan bayangan ke cermin itu harus sama. Sini 5 satuan, berarti ada di sini. Koordinatnya adalah -5,3. Oke, dari contoh ini, jika ada titik A 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, didapatkan A aksen sama dengan -5,3. Perhatikan, 5, titik asalnya X sama dengan 5, di sini bayangannya jadi -5. Kebalikannya atau lawannya. Yang sini Y-nya 3, bayangannya Y-nya juga 3. Tetap. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y,
maka didapatkan min X, Y. Lanjut. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini ada titik A, koordinatnya 5,3, akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Ini ya, jarak titik A ke cermin itu harus sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Berarti ada di sini. Koordinatnya adalah 3,5. Oke, dari contoh ini kita perhatikan titik asalnya X5, ya di sini 3, jadi Y. Ini titik asalnya Y-nya 3, titik bayangannya 5, berarti dibalik. Oke, dapat kita simpulkan jika AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya A aksen adalah Y, X. Lanjut, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tetap sama ya, titik kita misalkan ada titik A 5,3, garis Y sama dengan min X. Ini garis Y sama dengan min X. Oke. Jarak titik ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin, sehingga akan didapatkan di sini. Koordinatnya adalah min 3, min 5. Dari contoh itu ada titik A 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, didapatkan bayangannya min 3, min 5. Berarti di sini dibalik terus berubah tanda. Oke, kesimpulannya ada A, koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksennya min Y, min X. Lanjut ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan N. Oke, titik A, koordinatnya 5,3, misal kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 6. Ini garis Y sama dengan 6. Jaraknya cermin ke titiknya itu ada 3 satuan, berarti di sini bayangannya ada di sini. Koordinatnya adalah 5,9. Titik A 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 6, didapatkan A aksen 5,9. 9 ini diperolehnya dari 2 kali cermin. Cerminnya kan Y sama dengan 6 dikurangi 3. 2 kali cermin dikurangi Y, dikurangi 3. 2 kali 6, 12, dikurangi 3, 9. Sehingga kalau kita buat tarik kesimpulan, jika ada titik A, koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan N, maka bayangannya adalah X, 2N dikurangi Y. Lanjut, pencerminan terhadap garis X sama dengan M. Masih tetap sama ya, misalkan ada titik A, koordinatnya 5,3, kita cerminkan terhadap ini garis X sama dengan 1. Oke, dilihat titiknya dengan cermin jaraknya, panjangnya 4 satuan, maka jarak bayangannya dengan cermin juga 4 satuan. Di sini koordinatnya adalah min 3,3. Ini jadi contoh. Kita misalkan ini X sama dengan 1, didapatkan min 3,3. Min 3 ini diperolehnya dari 2 kali cermin dikurangi X. Titik asalnya. Absis pada titik asal. 2 kali 1, 2 dikurangi 5.
min 3. Min 3,3. Untuk Y-nya tetap. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, jika ada titik A koordinatnya X, Y, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan M, maka didapatkan bayangannya A aksen adalah 2 kali M dikurangi X, Y. Lanjut. Pencerminan terhadap pusat O 0,0. Tetap sama ya, misal ada titik A koordinatnya 5,3, kita cerminkan, cerminnya adalah pusatnya ini 0,0 di sini. Jadi jaraknya titik A dengan cerminnya di 0,0 ini adalah berapa satuan di sini ya. Maka didapatkan nanti bayangannya di sini. Koordinatnya di sini adalah min 5, min 3. Didapatkan ini contoh. Misal ada titik A 5,3 dicerminkan terhadap pusatnya 0,0, didapatkan titik bayangannya A aksen min 5, min 3. Tetap hanya berubah tanda namanya. Oke, kita dapat tarik kesimpulan, jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap pusat O 0,0, maka bayangannya A aksen adalah min X, min Y. Ya, selanjutnya biar lebih paham, ini perhatikan ada contoh. Yang pertama, contoh 1, tentukan bayangan titik A, koordinatnya 3,4, jika dicerminkan terhadap sumbu X. Karena kita sudah punya rumusnya tadi, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya jadi X, min Y. Yang berubah tanda itu Y-nya. Ini ya. A-nya 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen bayangannya didapat X-nya tetap 3, Y-nya berubah tanda 4 jadi negatif 4. Contoh kedua, tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5X plus 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Misalkan X, Y adalah titik pada garis Y sama dengan 5X plus 3. Sehingga kita sudah tahu ya, jika ada titik dicerminkan, M itu mirror, cermin, pasti akan didapatkan bayangan X aksen, Y aksen. Nah, di sini karena dicerminkan terhadap sumbu X, jadi diketahui hasilnya kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu adalah X, min Y. Artinya di sini X aksen itu sama dengan X dan Y aksen itu sama dengan min Y. X-nya berarti sama dengan X aksen, Y-nya sama dengan min Y aksen. Balik ya. Ini persamaan 1, X sama dengan X aksen. Persamaan keduanya, Y sama dengan min Y aksen. Substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ke garis. Karena kita mau mencari persamaan bayangannya. Ini Y-nya kita ganti dengan min Y aksen. X-nya kita ganti dengan X aksen. Baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan min 1. Didapatkan Y aksen sama dengan min 5X aksen min 3. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan min 5X min 3. Terakhirnya aksennya dihilangkan. Soal nomor 3. Bayangan garis 2X min Y plus 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah, jika sama, misal
ada X, Y adalah titik pada persamaan 2X min Y plus 5 sama dengan 0, maka jika titik ini dicerminkan akan didapatkan titik bayangannya. Karena titik ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka didapatkan bayangannya adalah Y, X. Artinya di sini X aksen sama dengan Y. Artinya di sini X aksen sama dengan Y dan Y aksennya sama dengan X. Ini persamaan pertama, Y sama dengan X aksen. Persamaan keduanya X sama dengan Y aksen. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ke garis. Karena kita mau mencari persamaan bayangannya. Jadi X-nya kita ganti dengan Y aksen, Y-nya kita ganti dengan X aksen. Dapatkan ini. Kalau kita pindah, karena ini masih dalam satu ruas, X di depan, min X plus 2Y, min X aksen plus 2Y aksen plus 5 sama dengan 0. Biar positif, X-nya baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan min 1, akan didapatkan X aksen min 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Ini terakhirnya tinggal kita hilangkan tanda aksennya. Maka didapatkan persamaan bayangannya adalah X min 2Y min 5 sama dengan 0. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan paham. Selanjutnya silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Soal 1, tentukan bayangan titik A 3,-7 jika dicerminkan terhadap yang pertama sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, D garis Y sama dengan min X, dan E titik asal O 0,0. Soal kedua, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 2 yang dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Soal ketiga, tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.